wabarakatuh. Halo semuanya, pada video ini saya akan mempresentasikan materi resensi. Pada materi resensi ini, saya akan mengambil dari sebuah novel yang berjudul Laskar Pelangi. Sebelum lanjut pada penjelasan yang lebih dalam, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fadiska Putri Wulandari dari kelas IPS 5, absen 19. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan ke kalian cuplikan film Laskar Pelangi. Selamat menonton! Pelangi itu terbentuk dari cahaya yang menjaga langit pas matahari menyinari titik-titik. Nah, setelah kalian melihat video tadi, di sini saya akan meresensi novelnya. Judul resensi yang saya buat adalah Perjalanan Penuh Warna dalam Laskar Pelangi. Identitas buku. Judul buku adalah Laskar Pelangi. Penulis buku Andrea Hirata. Penerbit Bentang Pustaka. Tahun terbit 2005. Jumlah halaman 529 halaman. Nah, untuk pendahuluan, Laskar Pelangi adalah buku yang mengawali kisah dari tetralogi Laskar Pelangi, karya Andrea Hirata. Setelahnya Laskar Pelangi ada Sang Pemimpi, Endenstor, dan Mariamah Karpov, Mimpi-Mimpi Lintang. Kisah ini terinspirasi dari kehidupan nyata sang penulis, di mana saat itu ia masih bertempat tinggal di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Dalam buku ini, Andrea Hirata mengundang kita untuk menyelami kisah 10 anak dari keluarga miskin yang mempunyai rasa semangat tinggi dalam pendidikan. Ke-10 anak ini adalah Ikal, Mahar, Lintang, Harun, Syahdan, Akiong, Borek, Traponi, Kucai, dan satu-satunya perempuan yaitu Sahara. Laskar Pelangi ini menceritakan tentang kehidupan masyarakat di daerah pedalaman Pulau Belitung yang kontras dan kaya akan sumber daya alam timahnya. Namun, sayangnya masyarakat di sana masih banyak yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Penggunaan bahasa yang beragam dengan ciri khas dan keunikan membuat pembaca ikut tenggelam dalam kisah yang ditulis oleh sang penulis. Andrea Hirata juga mencoba menuangkan kultur masyarakat Melayu, namun tidak lupa menyisipi aspek sosial yang direpresentasikan secara jelas dalam dialog antar tokoh. Meskipun novel ini sudah lama diterbitkan, penulis akan menggambarkan masalah yang sangat relevan dengan Indonesia dan negara-negara di dunia. Penulis menyinggung soal kemiskinan, pendidikan, kesenjangan sosial, dan sebagainya yang tak akan pernah selesai. Untuk isi ceritanya adalah novel Pelangi mengangkat kisah kehidupan 10 anak dari keluarga miskin di Kampung Gantung, Kepulauan Bangka Belitung yang memiliki semangat juang untuk melanjutkan pendidikannya. Sebagian besar orang tua dari ke-10 anak yang menempuh pendidikan di SD Muhammadiyah Gantung bekerja sebagai penambang timah di pulau dengan perolehan kekayaan alam timah yang sangat tinggi. Meskipun demikian, hal tersebut berbanding terbalik dengan taraf kesejahteraan masyarakat asli di daerah tersebut. Realitas itu harus diterima oleh seluruh masyarakat di sana, mulai dari anak-anak hingga para orang tuanya. Di balik keterbatasan yang harus mereka hadapi, baik itu dalam bentuk sarana dan prasarana maupun tenaga pendidikan. Anak-anak yang menjadi tokoh utama dari novel ini tetap memiliki semangat yang tinggi dalam mengenyam pendidikan yang tengah mereka tempuh. Ke-10 anak hebat itu diantaranya bernama Ikal, Mahar, Lintang, Harun, Syahdan, Akiong, Borek, Trapani, Kucai, dan Sahara. Mereka pun dinamai oleh Bu Muslimah, guru mereka, sebagai Laskar Pelangi yang mereka menyukai pelangi. Laskar Pelangi pernah membuat sekolahnya menjadi harum berkat prestasi murid-muridnya.
Seperti kejeniusan Lintang yang menang dalam lomba cerdas cermat mengalahkan seorang guru bernama Dr. Andes Zulfikar. Kemudian ada Mahar yang dipojokkan karena senang dengan okultisme namun berhasil memenangkan Karnaval 17 Agustus. Ke-10 anak Laskar Pelangi selalu melewati hari-hari yang menyenangkan, menyedihkan, tertawa bersama-sama. Namun, kisah persahabatan 10 anak Laskar Pelangi harus berujung pada air mata. Ayah Lintang meninggal dunia dan membuat si Einstein kecil itu harus mengalami putus sekolah. Kemudian beranjak 12 tahun ke depan yang menceritakan Ikal pulang kampung usai berjuang di luar pulau. Kisah-kisah pada novel Laskar Pelangi dikemas dengan indah sehingga membuat pembaca ikut tenggelam dan terharu dalam ceritanya. Secara emosi, Laskar Pelangi mampu membuat pembaca merasakan semangat yang membara lewat tokoh-tokohnya. Nah, untuk keunggulan bukunya adalah salah satu kelebihan dari novel Laskar Pelangi adalah menggunakan bahasa yang beragam dengan ciri khas dan keunikannya. Dari sudut pandang budaya, penulis tanpa ingin mencoba menuangkan kultur masyarakat Melayu. Di sisi lain, penulis juga tidak lupa menyisipi aspek sosial yang direpresentasikan secara jelas dalam dialog antar tokoh. Penulis juga sangatlah ahli dalam merangkai kesedihan menjadi humor dan menjadi bahan tawa yang sangat terlihat pada dialog antar tokoh dan masyarakat Belitung. Menariknya lagi, novel Laskar Pelangi banyak membuat pesan positif dan sikap pantang menyerah, keberanian, ketekunan, ketabahan dalam memperjuangkan impian. Ada banyak sekali karakter yang bisa dijadikan sebagai teladan. Novel ini juga memberikan pelajaran moral yang baik dan makna dari sebuah kehidupan yang tidak bisa ditebak. Nah, untuk kekurangan bukunya adalah penggunaan bahasa yang beragam dan khas membuat novel Laskar Pelangi sangatlah unik. Di sisi lain, bahasa yang beragam ini juga sangat sulit untuk dipahami pembaca. Selain itu, novel Laskar Pelangi ini memiliki alur cerita yang dikatakan menggantung. Mengapa demikian? Akhir cerita pada tokoh aku yang awalnya adalah Ikal secara tiba-tiba berubah menjadi orang lain. Namun, penulis sepertinya sengaja membuat akhir cerita yang menggantung, karena cerita dalam novel ini dilanjutkan pada sequel berikutnya. Nah, untuk penutupnya, banyak sekali pelajaran yang dapat kita ambil dari novel Laskar Pelangi, mulai dari pentingnya rasa bersyukur akan pemberian Tuhan, menghargai pentingnya hidup tanpa ada menyerah dalam meraih hal yang diinginkan. Di sisi lain, novel Laskar Pelangi juga mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan sudah mengatur hidup manusia. Hal ini tercerminkan pada tokoh Lintang, dikenal sangat cerdas, namun berakhir menjadi sopir truk. Dengan kata lain, kita tetap harus berusaha sekuat tenaga. Jika hal yang kita inginkan tidak terwujud, tetaplah mengucap syukur atas apa yang telah Tuhan titipkan kepada kita. Novel Laskar Pelangi ini sangat bagus dibaca oleh para pelajar yang memiliki kemudahan ekonomi dalam menempuh pendidikan, mengingat dalam novel ini banyak sekali pesan moral, pendidikan, dan sosial yang dapat dipetik. Selain itu, novel ini juga direkomendasikan sebagai bahan bacaan para guru atau pendidik, dan juga pemerintah yang mempunyai peran penting dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, teman-teman, dari buku Laskar Pelangi kita dapat banyak sekali pelajaran tentang pendidikan, sosial, berteman, dan lain sebagainya. Jadi, untuk kalian yang belum membaca buku Laskar Pelangi, ayo segera baca karena isinya sangat menarik. Dan untuk kalian yang sudah membaca, bolehlah dibaca kembali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.